Energi dari Divine Masculine dalam reading ini memiliki intuisi kuat tentang koneksi yang sedang dirasakannya atau dijalaninya. Ada jarak di antara Divine Masculine dan Divine Feminine terlihat di sini, bisa jadi ada perbedaan domisili atau tanpa komunikasi di antara mereka. Yang jelas belum ada ikatan apapun di antara Divine Masculine dan Divine Feminine. Hanya saja koneksi di antara mereka secara batin terasa tarikannya, dan saling mempengaruhi hidup mereka berdua. Pengalaman hidup dari Divine Masculine dalam reading ini sangat kaya, terutama jika berhubungan dengan orang lain. Tidak heran jika intuisinya sangat tajam dan kemampuan membaca karakter orang lain menjadi keahliannya. Walaupun terkadang intuisi tersebut masih sering bercampur dengan emosi dan logika yang dirasakannya. Bagaimanapun sebagai manusia yang memiliki perasaan tentu saja emosi akan selalu datang, apalagi sebagai Divine Masculine, logika akan selalu menguasainya. Saya membaca bahwa Divine Masculine ini bisa membaca karakter dan kejadian di luar dirinya, tetapi untuk dirinya sendiri dia sering kebingungan. Dalam reading ini terbaca ada masalah finansial yang juga mengganggu Divine Masculine. Tampaknya Divine Masculine dalam reading ini terlihat sedang menunggu, dan mencari cara yang tepat untuk menyelesaikan masalah dalam area finansial tersebut. Area atau sisi finansial ini sering menjadi penyebab utama kegagalan yang dihadapinya. Area ini juga yang seringkali menjadi alasan Divine Masculine untuk mengakhiri hubungan atau memulai hubungan. Seringkali rasa takut dan tidak percaya diri di sisi finansial ini membuatnya ragu mengambil langkah ke depan, seperti mengutarakan perasaannya kepada feminin yang disukainya. Sisi finansial ini sering membuatnya tidak percaya diri. Jika Divine Masculine sudah memiliki pasangan, masalah finansial ini sangat menguji kesabaran. Bisa jadi pasangannya sangat menguasai semua hal yang bersangkutan dengan harta benda. Atau pasangannya sering kali membeli hal yang tidak penting sehingga sering terjerat hutang. Beberapa Divine Masculine terlihat terjerat dengan hubungan dalam bentuk utang budi, misalnya pernah dibantu oleh pasangannya, karena itulah Divine Masculine menikahi pasangannya. Yang jelas masalah yang timbul dari Divine Masculine dalam reading ini berdasarkan finansial, karena beberapa kartu di sini berkaitan dengan pentakel yang artinya berhubungan dengan elemen tanah. Elemen tanah merupakan sumber kehidupan yang berkaitan dengan keuangan atau kekayaan. Elemen tanah juga mengisyaratkan bahwa dalam menumbuhkan sesuatu harus ada proses panjang di dalamnya. Misalnya, mulai dari mencari bibit yang bagus, menanamnya, menyiram, memupuk, menunggu sampai berbuah, dan lain-lain, prosesnya akan lama dan menguji kesabaran. Jadi, masalah dalam reading ini berkaitan dengan finansial yang membutuhkan proses lama untuk tumbuh, tetapi kurang dalam hal kesabaran dalam merawat dan menumbuhkannya. Divine Masculine dalam reading ini justru sering dikuasai oleh emosi dan logika yang sering mencari berbagai macam cara dalam menyelesaikan masalah yang datang kepadanya. Misalnya dengan selalu mengganti berbagai macam cara atau metode untuk mendapatkan hasil yang diinginkannya. Inilah emosi yang selalu ada pada Divine Masculine dalam reading ini, tidak sabaran dalam hal apapun, dan terlalu lama dalam bertindak untuk perasaannya sendiri. Dalam hal finansial Divine Masculine ini sering tidak sabaran dan sering salah langkah, tetapi dalam hal perasaan dia terkadang menimbang sangat lambat dan lama. Sering terjadi pertentangan dalam dirinya, pertentangan itu seringkali dimenangkan oleh logika yang memilih harta benda daripada perasaannya. Menurut saya Divine Masculine dalam reading ini terlalu bergantung kepada penilaian orang lain terhadap dirinya. Dia sangat menyukai pengakuan. Tidak heran dia sering mengabaikan perasaannya sendiri demi mendapatkan pujian dari orang lain. Sedangkan Divine Feminine yang terkoneksi dengan Divine Masculine dalam reading ini, bukanlah sosok yang tidak tahu apa-apa.
Divine Feminine di sini terbaca memiliki energi kesadaran dan kedewasaan, dan bertindak dengan memakai perasaan serta logika. Artinya, Divine Feminine ini sudah bisa memilah mana yang menjadi fokus hidupnya dan yang mana harus disingkirkan. Tidak heran kebiasaan Divine Masculine yang seperti tidak tahu harus berbuat apa, menggerakkan Divine Feminine untuk memutus semua koneksi di antara mereka. Koneksi yang penuh drama di antara mereka seringkali menyakiti Divine Feminine. Rasa sakit itu karena Divine Feminine merasa seolah ditahan oleh energi Divine Masculine, sedangkan Divine Masculine tidak menunjukkan kemajuan apapun. Energi kuat agar melepaskan koneksi ini berasal dari Divine Feminine, dan itu akan segera terjadi, karena Divine Feminine mulai menemukan fokus dalam hidupnya. Divine Feminine akan memilih dirinya sendiri dibandingkan orang lain, walaupun Divine Feminine mengetahui kebenaran koneksi di antara mereka. Dari sini saya bisa melihat perbedaan besar antara Divine Masculine dan Divine Feminine dalam reading ini, yaitu, Divine Masculine fokus ke penilaian orang di luar koneksi, sedangkan Divine Feminine fokus ke dalam diri sendiri. Keputusan Divine Feminine untuk memutus koneksi adalah langkah tepat, karena jika Divine Feminine terus memberi energi untuk Divine Masculine ini, Divine Masculine akan terus berada dalam circle dan kebiasaan yang sama. Kepergian Divine Feminine akan membuat Divine Masculine dalam reading ini merasa sangat tersiksa, dan merasa ada sesuatu yang sangat penting lepas dari dirinya. Hal itulah yang membuatnya mulai bergerak dan mencari tahu arti koneksi di antara mereka. Itu sebabnya di awal reading saya mengatakan bahwa Divine Masculine ini memiliki intuisi kuat, karena intuisi itulah yang membimbingnya. Semenjak merasa kehilangan energi Divine Feminine, Divine Masculine ini memulai fase baru dalam hidupnya, yaitu mulai mengenali semua kekurangan dan luka-luka batin yang membuatnya salah dalam bertindak. Dan melihat Divine Feminine move on sangat menyakitkan baginya. Divine Masculine ini akan menyadari bahwa dia tidak bisa kehilangan energi Divine Feminine, apalagi setelah mengetahui betapa pentingnya Divine Feminine untuk pertumbuhan jiwanya. Tampaknya intuisi Divine Masculine memberitahukan kebenaran, yaitu, semenjak terkoneksi secara energi dengan Divine Feminine, Divine Masculine bisa berkembang dan memahami banyak hal. Sedangkan pasangan masa lalunya atau pasangannya yang sekarang, tidak membawa dampak yang sama untuknya. Di susunan kartu berikutnya, saya membaca pasangan Divine Masculine dan Divine Feminine ini bertemu secara tidak sengaja, dan tiba-tiba merasakan koneksi jiwa di antara mereka. Divine Feminine yang dewasa bisa menguasai diri dan menguasai medan energi kuat yang sedang terjadi, walaupun terkadang kewalahan dan merasa sangat sakit. Pembawaan Divine Feminine yang dewasa dan kuat, justru membuat Divine Masculine semakin jatuh cinta dan sangat bergantung kepada energi Divine Feminine. Divine Masculine ini sangat jatuh cinta kepada Divine Feminine dan tidak rela jika Divine Feminine bisa move on tanpa dirinya. Kebiasaan Divine Masculine yang selalu terpusat kepada material, dan banyak pertimbangan jika menyangkut perasaan, membuatnya selalu salah langkah dalam bersikap. Divine Masculine yang tidak bisa kehilangan energi Divine Feminine, tetapi juga tidak bisa melepas masa lalunya, justru akan semakin sulit membuka jalan kebaikan. Jika Divine Masculine terus bersikap seperti ini, dia akan melukai banyak pihak, dan akan semakin melukai Divine Feminine. Masih sangat banyak pekerjaan jiwa untuk Divine Masculine ini, termasuk merubah caranya dalam berpikir dan menilai sesuatu, dan menyembuhkan luka masa kecil yang membekas pada jiwanya.